Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa kelas 7, pada kesempatan ini marilah kita belajar bahasa Indonesia dengan materi puisi rakyat. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Selamat belajar. Mohon dukungan subscribe dan like pada video pembelajaran ini. Semoga barokah. Terima kasih. Mewarisi nilai luhur dan mengkreasikan puisi rakyat. Tujuan pembelajaran. Setelah pembelajaran, diharapkan siswa dapat 3.9 mengidentifikasi informasi, pesan, rima, dan pilihan kata dari puisi rakyat, pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat setempat yang dibaca dan didengar. 4.9 menyimpulkan isi puisi rakyat, pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat setempat yang disajikan dalam bentuk tulis. 3.10 menelaah struktur dan kebahasaan puisi rakyat, pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat setempat yang dibaca dan didengar. 4.10 mengungkapkan gagasan, perasaan, pesan dalam bentuk puisi rakyat secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, rima, dan penggunaan bahasa. Sebelum kita bahas tentang puisi rakyat, terlebih dahulu akan disajikan tentang sastra Indonesia lama yang genrenya yang kita kenal adalah satu, puisi rakyat, dikenal pula dengan nama puisi lama, dan yang kedua adalah cerita rakyat atau prosa lama. Ciri puisi rakyat. Yang pertama, warisan turun-temurun dari nenek moyang. Kedua, tidak diketahui pengarangnya atau anonim. 3. Dulu berkembang secara lisan dari mulut ke mulut. 4. Terlihat kaku karena terikat oleh aturan-aturan tertentu, misalnya jumlah lare, aturan lare, jumlah kata atau suku kata, dan rima. Salah satu jenis puisi rakyat yang akan kita bahas adalah pantun. Definisi pantun. Pantun merupakan suatu ucapan yang teratur, arahan yang mendidik, juga merupakan bentuk kesantunan dalam berbahasa. Tujuan disusunnya pantun adalah untuk mendidik dan menghibur. Pantun merupakan bentuk puisi Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu. Tiap bait biasanya terdiri atas 4 baris yang bersaja abi-abi. Tiap larik biasanya terdiri atas 4 kata. Baris pertama dan baris kedua biasanya untuk tumpuan atau sampiran, dan baris ketiga dan keempat merupakan isi. Ciri pantun. 1. Tiap-tiap bait terdiri atas 4 baris atau lare. 2. Tiap baris terdiri atas 8 sampai dengan 12 suku kata. 3. Rima akhir setiap baris AB-AB atau silang. 4. Baris pertama dan kedua merupakan sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat merupakan isi. Contoh pantun. Pantun 1. Air surut memungut bayam, sayur diisi ke dalam kantung. Jangan diikuti tabiat ayam, bertelur sebiji riuh sekampung. Pantun 2. Baik bergalas baik tidak, buli-buli bertali benang. Baik berbalas baik tidak, asal budi sama dikenang. Pantun 3. Ikan nila dimakan berang-berang, katak hijau melompat ke kiri. Jika berada di rantau orang, baik-baik membawa diri. Pantun 4. Akar keladi melilit selasih, selasih tumbuh di ujung taman. Kalungan budi junjungan kasih, mesra kenangan sepanjang zaman. Menyimpulkan isi pantun. Isi pantun terdapat pada isinya, bukan pada campirannya. Jadi
jadi terdapat pada baris 3 dan 4. Kesimpulan pantun 1. Jangan diikuti tabiat ayam, bertelur sebiji rio sekampung. Isinya bisa berupa berbuat baik harus ikhlas. Itu salah satu redaksi. Boleh dengan redaksi yang lain. Pantun 3. Jika berada di rantau orang, baik-baik membawa diri. Isinya, jagalah akhlakmu dimanapun kita berada. Lanjutan menyimpulkan isi pantun. Sekali lagi, isi pantun terdapat pada sampirannya. Dari pantun 2 ini, baik berbalas baik tidak, asal budi sama dikenang. Kesimpulan isinya adalah berbuat baiklah dengan ikhlas, jangan berharap balasan manusia. Isi pantun 4, kalungan budi junjungan kasih, mesra kenangan sepanjang zaman. Kesimpulan isinya adalah perbuatan baik kita akan bermanfaat dunia akhirat. Menelaah pantun. Dalam menelaah pantun bisa kita lihat contoh berikut. Ambillah kapas menjadi benang, ambillah benang menjadi kain. Kalau kamu ingin dikenang, berbuat baiklah dengan orang lain. Pantun di atas kalau kita telaah adalah struktur penyajian pantun 2 larik sampiran dan 2 larik isi pantun. 2 larik pertama merupakan pengantar untuk masuk kepada isi larik ketiga dan keempat. Makna atau isi pada larik 1 dan 2 dengan larik 3 dan 4 tidak berhubungan. Ditinjau dari jenis kalimat yang digunakan, pantun larik 1 dan 2 menggunakan kalimat perintah. Larik 1 dan 2 merupakan kalimat berdiri sendiri. Larik 3 dan 4 merupakan kalimat saran dengan pola hubungan syarat. Pada larik 3 dan larik 4 merupakan hasil. Larik 3 dan 4 merupakan satu kalimat majemuk yang merupakan isi pantun. Jenis puisi rakyat berikutnya yang akan kita bahas adalah syair. Syair merupakan salah satu bentuk puisi lama yang berasal dari Persia. Tujuan dibuatnya syair adalah untuk menasihati dan menghibur. Syair merupakan puisi lama yang tiap-tiap bait terdiri atas 4 larik yang berakhir dengan bunyi yang sama atau ciri-ciri syair. Setiap bait terdiri atas 4 baris. Setiap baris terdiri atas 8 sampai dengan 12 suku kata. Berima akhir a atau rima sama. Semua baris merupakan isi. Bahasa yang digunakan biasanya kiasan. Berikut disajikan contoh syair yang terdapat dalam buku teks bahasa Indonesia kelas 7. Syair perahu karya Hamzah Fansuri. Inilah gerangan suatu madah, mengarangkan syair terlalu indah, membetuli jalan tempat berpindah, di sanalah iktikad diperbetuli sudah. Wahai muda, kenali dirimu, ialah perahu tamsil hidupmu, tiadalah berapa lama hidupmu, ke akhirat jua kekal hidupmu. Hai muda arif budiman, hasilkan kemudi dengan pedoman, alat perahumu jua kerjakan, itulah jalan membetuli insan. Berteguh jua alat perahumu, hasilkan bekal air dan kayu, dayung pengayuh taruh di situ, supaya laju perahumu itu. Pada bait yang terakhir ini ada rima yang tidak sesuai dengan aturan syair. Rimanya adalah bait 1, masuknya baris 1 ayar, baris 2 layar, baris 3 taksir, baris keempat kabir. Padahal rima syair harusnya a. Di sini a b, ayar, layar, taksir, kabir. Maka bait yang terakhir ini tidak memenuhi syarat sebuah syair. Menyimpulkan isi syair. Dari syair yang kita baca tadi bisa disimpulkan isinya. Ingat, syair
setiap barisnya adalah isi. 1, 2, 3, 4 merupakan isi. Jadi isinya disimbolkan dari 4 baris keseluruhan. Bait pertama, kesimpulan isinya adalah syair ini dibuat untuk menasihati dan memperbaiki karakter pembaca atau karakter manusia pada umumnya. Bait yang kedua, isinya adalah hidup manusia tidak lama. Bait yang ketiga, isinya adalah tuntutlah ilmu agama sebagai pedoman hidupmu. Bait yang keempat, isinya adalah carilah rezeki yang baik dan halal untuk bekal ibadahmu. Bait yang terakhir, isinya bekal dunia dan akhirat harus berimbang. Menelaah syair. Berikut disajikan contoh telaah syair yang terdapat juga dalam buku teks bahasa Indonesia kelas 7. Misalnya, hai muda Ari Budiman, hasilkan kemudi dengan pedoman. Alat peraumu juga kerjakan, itulah jalan membetuli insan. Telaahnya adalah struktur penyajian syair satu bait terdiri atas 4 larik. Pola rima sama, yaitu A. Keempat larik syair merupakan isi dan terkait dengan bait-bait yang lain. Ditinjau dari jenis kalimat yang digunakan syair, maka syair tersebut larik pertama menggunakan kalimat untuk menyapa, larik kedua dan ketiga merupakan kalimat perintah, larik keempat pada kutipan syair tersebut merupakan akibat yang akan ditemui jika melakukan apa yang diperintahkan pada larik 2 dan 3. Pilihan kata yang digunakan pada syair tersebut merupakan kata bersifat simbolik dan ungkapan lama. Pilihan kata sangat indah dengan makna yang dalam. Ini contoh telaah syair. Jenis puisi rakyat yang berikutnya yang dibahas adalah gurindam. Gurindam merupakan salah satu bentuk puisi lama yang berasal dari India. Isinya berupa nasihat yang syarat nilai agama dan moral. Dalam KBBI, gurindam diartikan sebagai sajak 2 baris yang mengandung petuah atau nasihat. Ciri gurindam. Pertama, sebait terdiri atas 2 baris atau 2 larik. Tiap baris terdiri atas 8 sampai dengan 12 suku kata. Tiap baris memiliki rima sama dengan rumus rima AA, boleh juga BB, boleh juga CC, dan seterusnya. Bisa juga kembali ke rumus bait sebelumnya. Baris pertama berisi soal atau masalah atau sebab, sedangkan baris kedua merupakan jawaban atau akibat. Isinya berupa nasihat yang bernilai agama. Berikut disajikan contoh gurindam yang terdapat juga dalam buku teks bahasa Indonesia kelas 7. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai. Sehari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Sehari olehmu akan guru yang boleh taukan tiap seteru. Jika hendak mengenal orang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang mulia, lihatlah kepada kelakuan kita. Menyimpulkan isi gurindam. Isi gurindam sama dengan kita menentukan nasihat atau nilai moral yang terdapat dalam gurindam. Ingat, semua baris gurindam merupakan isi. Jadi kita menyimpulkan seluruh barisnya untuk menentukan isi dari gurindam. Dari gurindam yang tadi kita baca dapat disimpulkan isinya sebagai berikut. Bait pertama, isinya adalah jagalah akhlakmu dalam pergaulan yang baik. Bait yang kedua, isinya adalah pilihlah sahabat yang dapat membantumu dalam keadaan apapun. Bait yang ketiga, pilihlah guru yang tepat agar membawa manfaat. Bait yang keempat, budi bahasa mencerminkan kepribadian bangsa. Bait kelima, jagalah dirimu dari perbuatan yang sia-sia. Bait yang keenam, perilaku mencerminkan kepribadian seorang. Ini contoh
menyimpulkan isi gurindam. Bisa dengan redaksi yang lain. Menelaah gurindam. Misalnya ada gurindam, apabila kelakuan baik berbudi, hidup menjadi indah tak akan merugi. Contoh telaahnya adalah struktur penyajian gurindam, 2 larik merupakan isi yang berhubungan. Larik 1 merupakan syarat, sedangkan larik kedua merupakan akibat. Ditinjau dari jenis kalimat yang digunakan, gurindam tersebut menggunakan kalimat dengan pola hubungan syarat, itu pada larik pertama. Pada larik kedua merupakan keadaan jika syarat dilakukan atau merupakan dari akibat. Berikut disajikan menulis pantun dengan peta konsep atau kita kenal dengan mind mapping. Yang pertama kita buat adalah peta konsep sampiran pantun. Kita ambil contoh bunga sebagai sampiran. Maka bisa kita turunkan ke dalam jenis-jenis bunga, misalnya bunga mawar, bunga tulip, bunga melati. Kita bisa memilih jenis bunga-bunga yang lain. Kemudian kita lanjutkan tumbuhnya bunga, misalnya di taman, di sekolah, di rumah. Kemudian apa yang terkait dengan bunga, misalnya mekar, misalnya tumbuh, misalnya kembang. Kata-kata ini kita bisa pilih kata-kata yang cocok dengan pantun kita. Tidak harus sama dengan ini. Panah-panah ini tidak hanya melulu dengan bentuk yang lurus, bisa panah saling silang seperti ini. Nah, untuk menjadikan sebuah sampiran pantun dengan peta konsep atau mind mapping. Dari peta konsep sampiran yang kita buat tadi, maka bisa kita buat sampiran pantun dengan contoh seperti berikut. Ingat, bisa dengan sampiran yang lain, tidak harus seperti ini. Ini salah satu contoh saja hasil pengolahan dari peta konsep sampiran dengan kosakata bunga. Hasil jadinya adalah bunga mawar, bunga melati, mekar di taman depan rumah. Kita lanjutkan dengan menulis pantun menggunakan peta konsep atau mind mapping pada isi pantun. Misalnya peta konsep sampiran terkait dengan bunga tadi kita hubungkan dengan belajar. Tidak harus belajar ya, bisa dengan yang lain. Ini hanya contoh menggunakan isi belajar. Belajar terkait dengan cita-cita, terkait dengan masa depan, terkait dengan harapan. Hubungan berikutnya misalnya terkait dengan tinggi, terkait dengan cerah, terkait dengan senang. Jadi cita-cita tinggi, masa depan cerah, harapan senang. Kemudian ada manfaatnya, ada semangatnya, ada bahagianya. Panah-panah ini sama dengan sampiran, bisa multi arah juga, bisa saling silang. Nah, seperti ini. Bentuk jadi dari hasil peta konsep sampiran dan isi tadi, sampirannya tentang bunga, isinya tentang belajar adalah sebagai berikut. Bunga mawar, bunga melati, mekar di taman depan rumah. Marilah belajar dengan senang hati, mengejar cita-cita, masa depan cerah. Berikut ini disajikan menulis gurindam dengan peta konsep atau mind mapping. Gurindam isi semua, sehingga peta konsep gurindam ya hanya satu, memetakan isi dari gurindam itu. Misalnya tentang belajar, maka peta konsep yang bisa kita buat menggunakan kata giat, kata semangat, kata manfaat berhubungan dengan belajar. Kita lanjutkan dengan kaitannya dengan masa depan, kaitannya dengan harapan, kaitannya dengan kehidupan. Bisa dicermati di sini ada akhiran yang sama, tujuannya untuk memudahkan kita menata rima dari gurindam. Karena gurindam mempersyaratkan rima yang sama. Berikutnya ilmu, belajar kaitannya dengan hidupmu,
belajar kaitannya dengan cita-citamu. Tanda panahnya pun bisa dibuat saling silang atau multi arah, karena yang mana menerangkan yang mana agar cocok dengan gundam yang akan kita buat. Berikut ini hasil menulis gurindam dengan peta konsep atau mind mapping. Marilah belajar dengan semangat agar hidupmu penuh manfaat. Kita bisa membuat gundam beda dengan ini. Ini salah satu versi saja. Menulis syair dengan peta konsep atau menggunakan mind mapping. Syair dalam sebaiknya merupakan isi. Jadi peta konsepnya hanya satu, memetakan isi syair. Misalnya dengan tema belajar. Dari kata belajar yang ada hubungannya, misalnya kata hayat, kata semangat, kata manfaat. Ini kita sengaja akhirnya sama agar memudahkan kita membuat baris yang rima akhirnya sama pada syair. Udah ada kata bahagia, ada kata dunia, ada kata akhirat. Selanjutnya ada kata ilmu, kemudian hidupmu, kemudian martabat. Kata-kata ini semuanya terkait dengan belajar. Arah panahnya bisa multi arah atau saling silang. Tujuannya agar saling menjelaskan atau saling menerangkan, agar kita lebih mudah dalam merangkai kata-kata menjadi baris-baris syair yang baik. Hasil menulis syair dengan menggunakan peta konsep atau mind mapping adalah sebagai berikut. Marilah belajar sepanjang hayat, menuntut ilmu yang bermanfaat, hidupmu kelak lebih bermartabat, memperoleh bahagia dunia akhirat. Bisa juga nanti hasilnya dengan redaksi yang lain sesuai dengan persepsi kita masing-masing. Kesimpulan pembelajaran. Puisi rakyat adalah puisi lama yang terikat oleh aturan bait, aturan baris atau larik, aturan rima, dan aturan isi. Perbedaan utama dari ketiga jenis puisi rakyat yang sudah kita pelajari adalah: 1. Pantun sebait 4 baris, rima akhir abi-abi atau silang, baris 1-2 sampiran, dan baris 3-4 isi. 2. Syair sebait 4 baris, rima akhir a atau rima sama, baris 1-2-3-4 isi. 3. Gurindam sebait 2 baris, rima akhir a, baris 1 syarat atau sebab, baris kedua akibat. Menulis puisi rakyat dapat menggunakan peta konsep atau mind mapping. Demikian pembelajaran kali ini. Ada kekurangannya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Mari kita tutup bersama dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.